Halo semua, welcome back to News Education. Pada video kali ini, kita akan membahas update tenaga honorer. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Oke baik, langsung saja kita simak video berikut. Honorer yang ada di tanah air kini jumlahnya kian banyak. Sebelumnya, Menpan RB sempat mengungkapkan jika jumlah honorer yang awalnya hanya ratusan ribu, kini membengkak jadi jutaan orang. Bahkan, jutaan honorer ini sedang menunggu kepastian akan nasib mereka di masa mendatang. Apakah seluruh honorer bisa diangkat menjadi P3K? Honorer di Indonesia dalam jumlah mencapai 6 juta orang tengah menanti keputusan nasib mereka. Terutama setelah disahkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Proses panjang ini menjadi sorotan Komisi 2 DPR RI, khususnya Wakil Ketua Komisi 2, Junimat Girsang. Junimat menyampaikan keprihatinannya terkait implementasi UU ASN tersebut. Dengan disahkannya UU ASN tahun 2023 pada akhir Oktober tahun 2023, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang telah membludak. Tujuan utamanya adalah menghapus honorer dari kepegawaian dan mengakui hanya 2 kategori, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, menyuarakan keprihatinan terkait keterlambatan implementasi UU ASN tahun 2023. Kesepakatan sebelumnya tentang pengangkatan P3K bagi tenaga honorer yang bekerja selama 5 tahun berturut-turut nampaknya masih terkatung-katung. Sehingga menimbulkan harapan dan tantangan bagi jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi puluhan tahun. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Hanya memang harus melalui verifikasi ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, tegas Junimat Girsang, seperti yang dilansir dari laman dpr.go.id. Meskipun kesepakatan telah dicapai untuk mengangkat tenaga honorer yang telah bekerja 5 tahun tanpa putus menjadi P3K tanpa syarat, realitas di lapangan jauh dari harapan. Junimat Girsang mengekspresikan kekecewaannya terhadap keterlambatan implementasi yang harusnya dirasakan oleh jutaan tenaga honorer. Jumlah 6 juta honorer di seluruh Indonesia kini berada dalam kegamangan kebijakan. Lebih dari 6 juta tenaga honorer menunggu, yang rata-rata mereka telah mengabdikan diri bahkan hingga 10-20 tahun. Ini tentu menjadi perhatian kami Komisi 2 DPR, dan terlebih hal ini sudah tertuang di dalam UU tentang ASN yang baru disahkan. Masalah tenaga honorer ini seperti bom waktu, kita harus segera menyelesaikannya sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks, kata Junimat Girsang. Meskipun harapan untuk pengangkatan P3K semakin menguat, tantangan tetap ada di sepanjang jalan. Verifikasi yang ketat menjadi prasyarat, tetapi proses tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efisien. Hal ini agar jutaan tenaga honorer tidak terjerat dalam kebuntuan birokrasi. Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga honorer bahkan bisa melebihi jumlah pegawai negeri sipil di beberapa daerah. Keterlambatan kebijakan pengangkatan non-ASN menjadi P3K dapat berdampak pada tingkat pengangguran, serapan tenaga kerja, dan alokasi anggaran. Junimat Girsang menekankan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan sebelum menjadi masalah baru yang lebih kompleks. Keputusan nasib 6 juta tenaga honorer menjadi P3K bukan hanya mengenai kebijakan, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan mereka. Kesepakatan dan harapan harus sejalan dengan implementasi yang cepat dan tepat. Komisi 2 DPR RI terus memantau, tapi kelanjutan kebijakan ini akan menjadi penentu bagi kesejahteraan jutaan tenaga honorer yang setia melayani negeri. Semua mata
kini tertuju pada langkah-langkah pemerintah untuk menyelamatkan honorer yang masih terkatung-katung di tengah kegamangan kebijakan nasional. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video Yunus berikutnya.